Setiap toko obat punya xinxie atau ahli pengobatan tradisional Cina. Walau dunia kedokteran telah maju, keberadaan xinxie tetap diperhitungkan hingga kini. Resep pengobatannya diyakini bebas efek samping. Wah, obatnya banyak. Kalau misalnya ada nggak resep atau obat buat capek atau misalnya apa gitu, isi ginseng. Kayak apa? Boleh dibuka? Oh, kayak gini. Ini bubuk asli ginseng. Memasuki Gang Kalimati di petak 9, saya serasa berada di negeri Cina. Bahasa Mandarin bercampur Konghu terdengar di mana-mana. Artinya? Yang paling ngetop deh. Oh, yang paling ngetop. Denyut ekonomi di gang ini mulai terasa sejak 5 tahun silam. Barang-barang yang dijual kebanyakan buatan Cina dengan harga yang miring pula. Ini mana sungguh punya aja. Kita nanya berapa dulu? Korek aja. Tadi center ini. Ini batu asli apa? Ini kium. Ini juga ada putih, ada hitam. Kalau yang jualan di sini tuh ramainya jam berapa ya, Bu ya? Di sini nggak tentu. Kadang-kadang pagi sudah ada yang dagang. Kadang-kadang orang datangnya siang. Datangnya siang. Iya. Rasanya tak afdol kalau sudah sampai sini saya tidak beli apa-apa. Ini satu set, Mbak. Pilihan Ada saya anting, ada jatuh kalung, pada sebuah gelang, kalung berikut cincin. yang harganya selangit kalau Tapi dibeli kalau di ini kalau udah mall. masuk pasar itu kalau udah masuk plaza itu udah mahal ya? Oh, udah mahal. Tiga ya berarti batanya waktu itu. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Shishe. Apa? Terima kasih. Shishe. Shishe. Gang Kalimati merupakan jalan pintas saya ke Pancoran Glodok. Di sini apalagi yang dicari kalau bukan obat Cina.
Setiap pasien itu kalau datang tentu kita dengan berapa caranya. Pertama kita pegang ini denyutannya ya. Dari denyutan itu kita tahu dia sakitnya apa. Pertama kita mesti pastikan. Udah itu kita bisa periksa dari lidah, dari form, dari muka ya. Terus tanya itu termasuk juga satu syarat ya. Terus baunya, maksudnya bau itu dari mulut. Jadi kita antara menghadap itu ada baunya keluar. Dari bau itu kita tahu penyakit ini apa. Oke, kalau Sensei di sini udah termasuk yang lama? Saya praktek di Pancoran ini sudah kurang lebih 30 tahun. 30 tahun? Iya. Jadi tahu dong kayak sejarah-sejarah di Glodok Pancoran? Tahu benar. Jadi boleh bilang kalau usia saya paling tua di sini, di Pancoran. Pasien terakhir? Kayaknya saya pasien terakhir bisa anterin jalan-jalan nggak keliling? Oh, boleh saja. Boleh ya? saja. Oke. Temenin saya ya? Iya. Ya, Sensei. Ayo, Sensei. Wah, akhirnya saya dapat teman buat jalan-jalan. Bersama Sensei Rusli, kita akan muter-muter pecinan ini lebih dalam lagi. Teman jalan-jalan saya kali ini, Pak Rusli, ternyata bukan hanya seorang Sensei. Pria berusia 77 ini juga penggemar sejarah dan fotografi juga loh. Tak heran melalui bidikan kameranya, Glodok Tempo dulu terabadikan. Ya. Ini berarti nggak ada ininya. Iya, tertutup semua kelihatannya. Iya toh? Ini jalan ini kan? Iya, dari ujung masuk. Ini ada kalinya di bawah. Masih ada tram lagi di sini. Iya, ada tramnya ya. Sekarang udah nggak pada ada ya. Iya. Berarti ini yang gede ini itu ya udah jadi mall sekarang. Iya, ya? sudah mall sebelah kanan sudah jadi mall. Ini masih utuh. Wah, ini nih dua foto ini bukti sejarah yang diambil sama Sensei Rusli tahun 50-an ya sih. Iya. Udah beda banget. Sekarang udah merawat sih macet. Cuman sekarang udah ada saluran air mungkin untuk biar nggak banjir Jakartanya. Iya. Iya, Sensei ya. Iya. Abis ini kita mau ke Gajah Mada, masih di Kompleks Pecinan juga. Di situ ada namanya gedung, ada rumah ya, rumah Cina Siming Hui. Kita ke sana ya, Pak? Iya. Sebelah sini. Di kota Pecinan ini sendiri banyak yang udah tergusur gitu. Kalau misalnya yang ini kayak apa bangunan? Ini bangunan ini salah satu kumpulan kita boleh bilang orang Tionghoa lah ya. Tapi berarti ini masih salah satu cagar budaya yang nggak boleh dipugar. Iya. Kalau saya rasa ini termasuk satu cagar budaya lah di Jakarta, nggak boleh digugat. Kalau dari tipe rumahnya, apa memang mayoritas kayak gini? Apa namanya bisa diceritain nggak jelasin itu? Kalau ini masih dia punya ciri-ciri masih khas dari suku Tionghoa lah. Tapi yang sudah lama. Kita nggak boleh masuk ke sana sih sayangnya. Ya sayangnya di situlah. Tapi aneh aja gitu di antara gedung tingkat gitu di bawah di dalam. Maka itu ini kita sampai sini hari mesti tanya kenapa begitu. Sensei, kita lihat ke toko 3. Oke. Di toko 3 ada apa aja, Sensei? Rumah tua-tua yang masih ciri-ciri khas dulu gitu. Ya kita bilang ciri khas Batavia, antara Batavia sama orang Chinese lah gitu. Jadi sudah asimilasi gitu. Kalau misalnya disebut toko 3, apa yang membuat dia? Iya katanya orang dulu sama cuma 3 toko. 3 toko. Jadi dinamakan toko 3. Dulu sebagai tempat dagang lah. Dalam daerah Pecinan itu, dia memang sebagai tempat penjualannya. Tapi cuma ada 3 toko. Iya, toko 3. Jadi disebutkan toko 3. Ini ciri-ciri khas di Chinese sebenarnya nggak ada. Ini sudah kombinasi antara orang Batavia sama orang turun Chinese. Dia bikin. Jadi maka itu rumahnya di depan itu ada pagar, ada tempat istirahat sedikit.
Glodok merupakan kawasan pecinan tertua di Jakarta yang berkembang sejak 1740. Waktu 2,5 abad lebih telah menyulapnya menjadi pusat perdagangan raksasa.